Apa Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dapat mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan dari kamu. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa yukawwiru al-layla 'ala an-nahar. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyongsong Idul Kurban yang akan kita songsong beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 17 Juni 2024, bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Semua kita akan merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kita yang sedang penuh perjuangan melaksanakan ibadah haji di padang Arafah, sahabat-sahabat kita tersebut pada hari raya tanggal 10 itu baru saja selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9. Mulai dari siang hari tergelincir matahari seperti waktu Jumat seperti ini, diawali dengan khutbah wukuf sama dengan pelaksanaan Jumat hari ini, lalu sholat 2 rakaat zuhur di pasar dan di jamak, takdim dengan asar juga 2 rakaat. Lalu mereka setelah terbenam matahari tanggal 9 itu berangkat ke Muzdalifah untuk maghrib. Biasanya setelah maghrib sampai di Muzdalifah menjelang tengah malam. Ada yang datang sampai jam 10, tergantung amal kita masing-masing, rezeki kita masing-masing di dalam kerumunan jutaan manusia. Muzdalifah tidak terlalu luas dibanding dengan Arafah, hadirin yang berbahagia. Tetapi tempat yang tidak begitu luas itu bertumpuk manusia pada satu malam. 4 juta orang bertumpuk di dalam satu lokasi, sehingga dilakukanlah mobilisasi. Siapa yang sudah duluan sampai, diusahakan sampai tengah malam. Jam 12 malam adalah waktu terpadat di Muzdalifah. Itu
sudah tanggal 10, malam tanggal 10 Zulhijjah. Kita di sini takbir hari raya. Mereka mabit di Muzdalifah. Mabit itu tidur sejenak. Walaupun tidak lama, sejenak tidur. Kegiatan lain di Muzdalifah, pilih batu sebanyak 70 biji. Untuk apa? Karena besoknya tanggal 10 pas hari raya kita di sini, para jemaah haji melempar jumrah, khususnya jumratul aqabah. Mereka memilih 7 batu. Kenapa 7 batu? Karena melempar jumrah itu 4 hari. Hari pertama 7. Kenapa 7? Karena yang dilempar hanya jumratul aqabah. Hari kedua kita butuh 21 batu karena akan melempar 3 jumrah. Pergi ke Jamarat, melempar yang pertama jumrah ula, kemudian melempar jumrah wusta, dan yang ketiga baru melempar jumrah aqabah. Dan hari kedua dan hari keempat juga akan diulangi yang sama. Bawa bekal batu sebanyak 21. Berarti 21 kali 3 sama dengan 63. Ditambah dengan hari pertama tadi jumratul aqabah 7, maka yang dipilih batunya 70 biji. Inilah tugas jamaah haji kita di Muzdalifah. Setelah itu mereka bergerak menuju Mina. Itu malam tanggal 10 sampai di Mina, mabit di Mina. Besok paginya tanggal 10 kita di sini hari raya salat Idul Adha. Mereka berangkat ke Jamarat untuk melempar jumratul aqabah. Itulah peristiwa yang dilakukan oleh jemaah haji kita pada saat besok kita sedang melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Sudah jemaah yang mulia. Ibadah yang lain bagi kita yang tidak berhaji, maka kita ada sebuah syiar ibadah yang besar, yaitu ibadah kurban pada hari raya Idul Adha tersebut. Ibadah kurban memiliki landasan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar yang kami bacakan tadi, khususnya tentang kurban, ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maknanya kira-kira, dan kami telah menjadikan untuk kamu unta-unta sebagai salah satu syiar agama Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Jadi unta sering disembelih seperti kita lihat di YouTube, dia sedang berdiri disembelih. Begitu luar biasa hewan yang disampaikan, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bagaimana hakikat daripada ibadah kurban itu. Hakikatnya adalah la yanalallaha luhumuha wala dima'una walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Apa Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dapat mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan dari kami. Sidang jamaah yang mulia, kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mendasari tentang ibadah kurban ini, supaya ada beberapa hari ini mudah-mudahan terpacu semangat kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini. Jangan nanti menjelang kita mati baru kita menyesal, baru kita ingin berkurban. Ada yang mengatakan berat, rasanya kok berat ya Ustaz? Berat sekali memang. Syaitan ini tidak akan ridho dengan kita. Dia tidak akan mau kita mendapatkan ridho dari Allah. Karena itu dia akan upayakan apapun. Banyak saja kebutuhan di dalam pikiran kita datang, dia bisikkan di kuping kita, hei, kan masih banyak kebutuhan,
Mahal loh 3 juta kambing itu. Mahal loh itu 3 juta. Itu anakmu sakit. Itu cadangan rumahmu belum selesai sedikit lagi. Itu banyak sekali godaan. Cobalah Bapak rasakan waktu melihat buku tabungan ada isi. Tapi berat akhirnya. Tantangan yang luar biasa. Dan syaitan kelas kakap akan datang menghakimi kita. Mereka habis-habisan. Ini pertaruhan. Mereka tidak mau kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang kurban ini? Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa yang mampu berkurban, walam yudhi, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah ia tidak menghampiri tempat salat kami. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sedang yang mulia dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bil kabsyain. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing untuk berkurban. Jadi Nabi meniatkan niat kurbannya, 1 kambing ini untukku dan keluargaku. 1 lagi Nabi sembelih, ini adalah untuk umatku yang tidak sanggup berkurban. Betapa Rasulullah SAW mengingat umatnya dalam keadaan apapun. Bahkan sampai detik-detik Rasulullah akan kembali kepada Allah tuh. Kata-kata terakhir yang beliau ucapkan adalah umatnya yang diingatkan. Walaupun kita sama sekali kadang-kadang tidak ingat untuk diri kita sendiri. Apa hal ini kita sudah berkurban atau belum? Kadang-kadang lewat saja begitu saja. Nabi ingat kepada kita pada hari berkurban. Nabi kurbankan 1 ekor kambing kepada seluruh umatnya yang tidak sanggup berkurban. Sehingga jamaah yang mulia. Berikut hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barang siapa yang mampu berkurban namun tidak mau melakukannya, maka janganlah ia mendekatkan diri ke tempat salat kami. Hadirin yang berbahagia, hadis ini sangat menekankan kita untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Kalau kita sudah, siapa yang akan berkurban? Siapa yang akan kena kewajiban berkurban ini? Nanti akan kita coba lihat. Orang yang berkena kurban ini adalah setiap muslim yang merdeka, berakal, balik dan memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Jadi kalau harta saat ini kira-kira terpenuhi kebutuhan pokok untuk diri kita dan keluarga kita, maka sudah wajiblah kita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang berbahagia, ibadah kurban itu kapan dilaksanakan? Ibadah kurban itu kita laksanakan pada hari raya Idul Kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, atau ditambah 3 hari lagi hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi yang lebih afdalnya adalah pada hari Idul Adha. Cuma kadang pada hari Idul Adha ini kita banyak sekali kegiatan sehingga kadang-kadang tidak terpenuhi waktu untuk melaksanakannya. Tetapi bagi yang siap melaksanakannya, maka lebih baik melaksanakannya. Adapun jenis kurbannya apa saja? Hewan yang dapat disembelih dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dan hewan-hewan tersebut harus memenuhi syarat tertentu. Nah, ini ada syarat-syarat dalam syariat yang ditetapkan untuk hewan ini. Sudah jemaah yang mulia, apa hikmah dari berkurban ini? Yang pertama, hadirin, kurban ini dapat menjalin hubungan yang dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadirin sekalian pernah mendengar cerita Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mengorbankan anak satu-satunya yang beliau lahir, yang beliau tunggu kelahirannya sekian lama. Kalau anak satu-satunya langsung nikah dapat,
mungkin biasa saja. Ini nikah sekian lama tidak dapat anak, lalu berhajat-hajat supaya dapat anak. Setelah dapat, Allah minta untuk dikorbankan. Sudah jemaah yang mulia, karena Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa beliau tidak bisa dipermainkan oleh syaitan di dalam mimpinya, tidak seperti kita. Dia lupa jin, tapi kalau Nabi tidak bisa, karena beliau yakin bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun perintah Allah akan dijalankan. Artinya betapa dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan untuk mengorbankan anaknya sekalipun, beliau siap mengorbankan. Begitu juga Ismail alaihissalam. Betapa hebat seorang pemuda yang mengatakan, kalau itu datangnya dari Allah, wahai ayahanda, laksanakan. Satajidni insyaallah minas shalihin. Engkau akan temui saya, wahai ayahanda. Saya adalah hamba Allah yang sabar. Itu kata-kata seorang anak muda mensupport orang tuanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Tapi kita tidak diminta untuk menyembelih anak. Mungkin satu pun tidak ada yang mau. Tapi kita diminta hanya menyembelih seekor kambing saja untuk satu orang. Mudah-mudahan ini akan memudahkan, akan membuka hati kita untuk berkorban hari ini. Allah tidak butuh daging kurban ini. Allah tidak butuh lembu kita. Allah tidak butuh kambing kita. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengajarkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berani kita mengambil sebagian harta kita untuk semata-mata kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita korbankan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam rangka kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Sehingga yang mulia, baru-baru ini dari WA saya masuk, saya lihat dialog dua orang teman. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu kalau tiba-tiba ada seseorang yang sangat baik dan kaya, dia memberimu uang 1 miliar? Apa kata dia? Oh, aku bersenang hati. Aku akan sujud-sujud di kakinya. Aku berterima kasih sekali. Uang 1 miliar loh. 1 miliar itu banyak loh. Oh iya. Tapi kamu besok tidak bangun. Setelah terima 1 miliar, besok pagi kamu tidak bangun lagi. Mati. Apa katanya? Oh enggak lah. Aku pilih hidup daripada ambil dapat 1 miliar tapi mati. Lalu dia temannya bertanya, lalu kenapa kamu tidak pernah tunduk dan patuh dan bersyukur kepada Allah yang setiap hari membangunkanmu dalam keadaan segar? Terkadang kita baru menikmati, merasakan sebuah kenikmatan akan apa pemberian Allah ketika itu hilang. Ketika kita simulasikan dalam jiwa kita itu hilang, baru kita akan nanti rasakan betapa besar karunia Allah itu. Makanya sesekali bapak-bapak perlu melihat, menatap anak istri yang lagi tidur. Bayangkan kalau mereka diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Supaya kita bisa rasakan betapa berapa nilai anak dan istri kita itu. Sesekali tatap rumah ini kalau diambil sama Allah seperti tsunami kemarin. Dalam sekejap hilang semuanya. Setelah hilang, kita bayangkan, baru kita rasakan betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga hilanglah sifat kita yang selama ini terus kufur terhadap nikmat Allah. Selalu saja mengatakan Allah ini tidak memberikan kepada saya, Allah berikan kepada tetangga saya. Katanya pelangi selalu ada di atas kepala orang lain, lalu selalu rumput hijau ada di orang lain. Kenapa dia diberikan ini, Allah saya tidak diberikan? Padahal Allah setiap saat memberikan apapun yang kita inginkan, tetapi kita tidak mensyukurinya. Sehingga jemaah yang mulia, yang ketiga mengembangkan sifat dermawan dan peduli terhadap sesama. Yang keempat memupuk rasa solidaritas dan persatuan di antara umat Islam.
Dan yang kelima, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah teladan kita yang harus kita contoh. Bagaimana kita bangun jiwa siap berkorban di dalam dada kita untuk agama Allah ini. Dan apapun yang kita keluarkan, apapun bentuknya yang kita keluarkan untuk kita korbankan, maka hendaknya persembahkanlah pengorbanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan pernah memberi karena seseorang. Jangan pula kurban ini, karena Ustaz Fauzan bilang hari ini aku mau serahkan langsung keluarkan uang. Ini kurban saya. Tapi karena Allah semata. Boleh informasi dari fakir, tetapi keyakinan yang datang harus dari hati untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
إنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر